Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jemaatku baik yang beribadah di rumah gereja, yang beribadah di rumah tangga masing-masing, yang mendengar khotbah lewat video singkat ini, atau yang sementara mengikuti jalannya ibadah lewat pengeras suara di pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Terkait dengan tema mingguan kita, peduli anak tanpa diskriminasi, maka sebetulnya tema ini mengingatkan kepada kita begitu pentingnya pelayanan atau kepedulian terhadap anak. Pelayanan yang saya maksudkan di sini adalah selain merawat atau bahasa Ambon sering kita sebut dengan kata kalesang, tetapi juga memberikan perlindungan kepada mereka tanpa membedakan anak laki-laki atau perempuan, anak yang tua atau anak yang tengah, atau anak yang bungsu secara internal di dalam kehidupan rumah tangga kita, tetapi juga tanpa membedakan warna kulit, cacat atau sempurna, golongan suku, ekonomi, dan agama secara umum, atau meluas termasuk anak yang sementara terinfeksi COVID-19. Sebagai gereja kita terpanggil untuk melindungi semua anak dan memastikan bahwa tak ada anak yang tertinggal atau ditinggalkan di dalam keluarga, di dalam gereja maupun masyarakat. Kalesang atau peduli sangat tergantung pada pemahaman bersama kita tentang anak dan hak-haknya. Pertanyaannya adalah, apa saja yang menjadi hak anak itu? Yang menjadi hak anak adalah hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk berperan dalam pembangunan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sadar atau tidak sadar, ternyata praktek diskriminasi itu masih saja terjadi dalam keluarga, gereja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak orang tua yang tidak mau mendengarkan ide atau gagasan atau suara anak. Masih ada istilah anak kesayangan papi, anak kesayangan mami. Masih banyak anak-anak yang terancam gizi buruk. Masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena egoisme orang tua. Banyak anak-anak yang dipertaruhkan harga diri dan kehormatan oleh orang tua mereka hanya karena alasan ekonomi. Masih ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, korban pemerkosaan,
Ada anak-anak yang lahir tanpa ayah dan mereka mendapatkan stigma yang negatif dalam masyarakat sampai kepada kehilangan hak dan warisan dari keluarga. Ada anak-anak perempuan yang tidak mendapatkan pembagian lahan atau tanah karena mereka dinilai bukan penerus marga. Dan begitu banyak hal. Dalam praktek-praktek seperti demikian, maka selaku keluarga, gereja, dan masyarakat, mari kita berlaku adil. Mari kita merawat anak-anak kita. Mari kita memberikan perlindungan kepada mereka. Mari kita memberikan kepada mereka sesuai dengan hak-hak mereka. Memang disadari sungguh akibat pandemi COVID-19 ini banyak hak-hak anak yang terabaikan. Secara khusus hak untuk mendapatkan pendidikan. Baik di sekolah-sekolah maupun di dalam gereja melalui pendidikan sekolah minggu atau tunas pekebaran Injil. Kalaupun demikian, bukan berarti lalu hak anak untuk mendapatkan perhatian dan pendidikan itu diabaikan. Selama beberapa bulan yang telah kita lewati karena pandemi COVID-19 ini, jujur saya sedikit prihatin dengan kondisi anak-anak kita yang tidak mengecap pendidikan dengan baik. Kadang saya ke pantai untuk melihat aktivitas mereka. Kadang saya ke Lostela untuk melihat aktivitas mereka. Kadang saya bermain dan bercerita dengan mereka. Dan jika kita tidak merawat mereka dengan baik, sudah tentu anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang tertinggal dari segi pendidikan maupun dari segi iman. Dan oleh karena itu, lewat pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu orang tua kita semua jangan lupa untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Lewat pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, beta ajak kita sebagai bapa dan mama, sebagai pengasuh, bahkan kita semua, walaupun kita sementara berada di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tapi tugas kalesang atau merawat anak-anak jangan kita lupa. Bapak mama sebagai guru utama punya tanggung jawab dan peranan yang sangat penting. Ajak anak-anak kita untuk belajar. Kumpul mereka untuk duduk bersama-sama sambil berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, membaca Alkitab, agar pembinaan dan pendidikan anak-anak kita tidak terputus. Mari kita berdoa, saudaraku.
agar Tuhan menunjukkan kuasa-Nya memusnahkan dan memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, agar semuanya kembali menjadi normal, termasuk kesempatan untuk anak-anak kita mengecap pendidikan mereka dengan baik, baik di sekolah maupun di gereja melalui sekolah minggu dan tunas pekebaran Injil. Mari kita utamakan perhatian dan pembinaan kepada anak-anak kita, agar mereka tidak terabaikan. Mari kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita, agar mereka tidak menjadi anak-anak yang kurang gizi. Mereka tidak kehilangan kontrol di tempat-tempat permainan mereka. Itulah pesan dari bagian firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada kita semua sebagai warga gereja di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati beta dan ketong semua. Amin.